Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini kita akan membahas tentang materi Spanning Tree Protocol atau yang sering kita singkat dengan STP, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian STP ya, teman-teman. STP itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches, teman-teman. Nah, STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja STP. Nah, STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan, teman-teman. Nah, selanjutnya, saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Nah, selanjutnya, jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus-menerus di jalur yang sama, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika jalur utama bermasalah, STP akan langsung memakai jalur cadangan. Nah, dengan begitu, jaringan akan tetap stabil dan tidak terjadi looping, teman-teman. Nah, di sini, karena tadi kita ada kata looping, kalau teman-teman baru mengenalnya, di sini ada pengertiannya ya. Looping itu atau istilahnya adalah perputaran, yaitu adalah kondisi di saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch, teman-teman. Nah, di sini ada akibat looping, teman-teman. Yang pertama itu jaringan menjadi lambat, yang kedua traffic menjadi penuh atau broadcast room, yang terakhir switch bisa error atau jaringan mati. Nah, karena itu digunakan Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping, teman-teman. Nah, ini adalah pengertian dari kata looping tadi, teman-teman. Kalau teman-teman baru dengar ya. Selanjutnya, di sini ada juga cost, teman-teman. Nah, cost ini adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge, teman-teman. Nah, semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nah, nilai cost itu biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengertian dari root bridge itu sendiri, teman-teman. Nah, root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengatur jalur data. Nah, semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Nah, switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Nah, setelah root bridge itu dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, intinya root bridge ini adalah sebagai pusat utamanya atau menjadi acuan dari jalur yang akan dipilih, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari PPSTP, teman-teman, atau Prevalent Spanning Tree Protocol, yaitu adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan resiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada STP port state, teman-teman. Nah, STP port state ini adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktikkan semua yang telah tadi kita bahas di Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan membuat beberapa topologi. Nah, topologi yang pertama itu kita akan mencoba mengaplikasikan bagaimana looping itu bisa terjadi dan solusinya menggunakan STP, teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja di sini kita memasukkan dua buah switch. Sini. Lalu PC, teman-teman. Oke, selanjutnya kita sambungkan menggunakan kabel.
Oke, selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa percepat ya teman-teman prosesnya. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini semua warna yang ada di kabelnya itu berwarna hijau teman-teman, kecuali ada satu di sini yang berwarna oranye. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, kenapa ini beda sendiri? Karena ini yang tadi kita bahas adalah terblok teman-teman. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasinya, masuk ke switch-nya lalu masuk ke sini. Seperti biasa, teman-teman ketikkan ENA lalu konfigur terminal. Selanjutnya, no spanning tree protokol teman-teman. Nah, seperti no spanning tree lalu kasih VLAN 1. Enter. Oke, nah warna oranye di sini hilang teman-teman, tetapi berpindah ke switch yang satunya. Nah, di sini nah kita harus mengaktifkan no spanning juga teman-teman. ENA lagi, lalu config terminal, lalu no spanning tree VLAN 1. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah hijau semua. Nah, selanjutnya kita akan kasih IP di PC-nya teman-teman. Bebas teman-teman mau memasukkan IP berapa saja. Di sini saya memasukkan 128 titik, atau kita memasukkan yang 10 titik 10 titik 10 titik 1 aja teman-teman supaya cepat. .255 untuk subnet masnya, 255.255.0. Oke, kita paste terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk lagi ke PC yang satunya. Sini 10.10.10.2. Enter. Kita masukkan lagi ya teman-teman, 10.10.10.2. Enter. 255.255.0. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman memasukkan IP, kita masuk ke simulasi teman-teman. Kita perbesar terlebih dahulu supaya bisa terlihat jelas. Ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba berkirim pesan dari PC 0 menuju ke PC 1 teman-teman. Oke, kita akan lihat bagaimana proses pengiriman datanya teman-teman. Nah, dari switch 0 akan berkirim ke switch 1 teman-teman. Kita tunggu lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ini hanya berputar di switch-nya saja teman-teman, yang artinya tidak bisa berkomunikasi antara PC 0 dan PC 1 karena pesannya terus berputar atau terjadi looping di switch-nya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tunggu lagi. Nah, seperti ini. Berproses saja atau terus-menerus diulang seperti itu teman-teman. Nah, caranya kita memasukkan STP tadi teman-teman, atau Spanning Tree Protocol. Oke, kita masuk ke switch-nya lagi. Lalu kita keluar terlebih dahulu. Lalu ketikkan lagi ENA, lalu config terminal. Nah, kalau tadi kita menggunakan no, sekarang tidak menggunakan no teman-teman. Langsung saja spanning tree VLAN
VLAN 1. Enter. Nah, ini sudah orange lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita melakukan hal yang sama di sini. Kita akan coba langsung spanning tree VLAN 1. Oke. Kita percepat lagi di sini. Nah, kita delete terlebih dahulu di sini. Lalu kita akan mencoba lagi berkirim pesan. Kalau tadi hanya terjadi perputaran, maka di sininya adalah valid teman-teman. Nah, kita akan mencoba lagi setelah kita menggunakan yang namanya protokol STP. Kita akan berkirim pesan dari PC 0 menuju ke PC 1. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Jadi, itu adalah bagaimana caranya STP bekerja dan terjadinya looping seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu kita akan mencoba mengaplikasikan kalau setiap VLAN itu bisa mempunyai jalur sendiri dengan yang namanya PPSTP yang diatur oleh root bridge agar jaringan dapat berbagi beban dan tidak terjadi yang namanya looping teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Bisa teman-teman lihat di sini ada perbedaan teman-teman. Di sini yang saya sudah kasih kotak itu adalah VLAN 2 dan yang tidak dikasih kotak itu adalah VLAN 1. Jadi kita akan membuat 2 buah VLAN teman-teman di topologi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu menentukan atau melihat di mana di antara ketiga switch ini yang sebagai root bridge teman-teman atau ketua dari jalur untuk berkomunikasinya. Nah, kita akan mengeceknya masuk ke sini, lalu ke CLI seperti biasa, lalu ketikkan ENA, lalu show spanning tree. Nah, ini ada pengertiannya teman-teman. Nah, ini bukan root bridge teman-teman, karena akan ada perbedaan kalau root bridge. Nah, kita ENA lagi, show spanning tree. Nah, oke. Nah, kalau ini root bridge teman-teman karena ada tulisan this bridge is the root teman-teman. Nah, kalau yang tadi di sini bisa teman-teman lihat tidak ada tulisan itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan trunking terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke sini. Kita masukkan konfigur terminal. Oke teman-teman, selanjutnya interface rank FA 0/1 sampai 2. Selanjutnya switch mode terang. Nah, karena di sini kita akan VLAN 2 dan juga di sini kita memasukkan di sininya VLAN 2 terlebih dahulu teman-teman. VLAN 2. Oke, selanjutnya kita keluar terlebih dahulu, exit, lalu masukkan interface FA 0/3, enter. Switch mode akses, lalu switch akses VLAN 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, config terminal, lalu interface rank FA 0/1 sampai 2, switch mode terang. Selanjutnya enter, X teman-teman, maaf. Lalu teman-teman masukkan VLAN 2, lalu interface FA, kita lihat dulu, oh ini FA nya 0/4, interface FA 0/4. Selanjutnya switch mode akses, switch akses VLAN 2.
Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief. Nah, ini VLAN 2 sudah aktif ya teman-teman. Di sini juga kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief. Ini juga sama, udah aktif. Nah, kalau untuk di sini kita tidak perlu di config lagi teman-teman, karena kita sudah menggunakan VLAN 1, karena VLAN 1 itu udah secara default itu sudah masuk teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berbagi jalur atau kita akan mencoba, karena seperti teman-teman ketahui tadi, root bridge-nya itu berada di switch 2. Nah, kita akan menggantinya atau memindahkannya ke switch 0 teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke sini. Lalu kita masukkan terlebih dahulu untuk mengeceknya do show spanning tree. Nah, karena di sini root bridge-nya itu hanya masuk ke VLAN 2 saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengecek lagi di sini. Teman-teman sama ketikan do show spanning tree. Nah, kalau di sini itu ada dua VLAN yang terhubung ya teman-teman, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2 teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini seperti itu. Oke, selanjutnya cara menggantikan root bridge dari 02 ke switch 01. Caranya itu kita ketikkan spanning tree VLAN 2 root primary teman-teman. Enter. Oh, kita masukkan lagi spanning tree VLAN 2 root primary. Spanning tree VLAN 2 root primary. Spanning tree VLAN 2 root primary. Oke, selanjutnya kita akan mengecek lagi apakah sudah berubah atau belum. Do show spanning tree. Nah, yang tadinya di switch 0 itu ada dua VLAN 1 dan VLAN 2, sekarang hanya VLAN 1 saja teman-teman, karena root bridge-nya itu sudah berpindah dari switch 2 ke switch 0. Kita akan lihat lagi di sini. Do show spanning tree. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan kasih IP terlebih dahulu sebelum mencoba berkirim data. Untuk di VLAN 2 saya menggunakan IP yang 20.20.20.1. Lalu subnet masknya seperti biasa 255.255.0. Kita copy paste terlebih dahulu supaya cepat. Selanjutnya di sini juga sama 20.20.20.2. Untuk di VLAN 10, untuk di VLAN 1 kita kasih IP-nya 10.10.10.1.
Sini juga sama. Titik 2. Oke, selanjutnya kita masuk terlebih dahulu ke sini. Kita belum mengecek di sini ya teman-teman. Do show spanning tree. So spanning tree. Kita akan melihat terlebih dahulu port mana yang diblokir ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alternatif atau yang diblok itu adalah FA02, yaitu jalur menuju ke sini berarti teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat itu yang dibloknya itu FA02 teman-teman, karena kalau di sini itu warnanya hijau semua karena portnya terpakai, tapi kalau di aslinya itu akan ada yang terblok teman-teman supaya tidak terjadi looping. Nah, di sini itu yang terblokirnya itu adalah port dari FA02 teman-teman, arah yang ke sini. Kita langsung saja ke simulasi. Kita akan berkirim pesan dari VLAN 20 menuju ke VLAN 20 teman-teman. Oh maaf, VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, karena tadi terblokir maka akan X teman-teman. Nah, akan seperti ini. Tetapi ketika jalurnya benar maka akan terus berkirim data teman-teman seperti ini. Maka ketika kita menggunakan protokol seperti ini tidak akan terjadi yang namanya looping teman-teman atau pengulangan. Karena port yang menuju ke VLAN 1 itu terblokir. Kita tunggu sampai successful. Nah, sudah successful teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengecek dari VLAN 1 ke VLAN 1. Kita akan melihat lagi port mana yang diblokirnya teman-teman. Nah, berarti port yang diblokirnya itu adalah FA01. Kalau teman-teman ingin berkirim pesan dari VLAN 1 ke VLAN 1, maka akan menggunakan jalur yang di bawah ini teman-teman. Tidak melewati terlebih dahulu jalur ke VLAN 2 teman-teman, karena terblokir seperti itu. Nah, ini saling berkomunikasi teman-teman. Kita tunggu sampai successful lagi. Nah, ini sudah sukses teman-teman. Jadi
seperti itu pengaplikasian dari topologi yang kedua, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba lagi ke contoh yang ketiga, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke topologi yang ketiga, yaitu kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang namanya port state dan fitur for phase, teman-teman, untuk mempercepat proses tersebut. Nah, kita membutuhkan dua buah switch terlebih dahulu, teman-teman. Kita masukkan di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke materi, perlu teman-teman ketahui seperti biasa ketika kita menghubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel, itu sebelum berwarna hijau itu akan berwarna oranye terlebih dahulu. Nah, kenapa berwarna oranye terlebih dahulu? Apa sih penjelasan dari hal tersebut? Nah, penjelasannya yaitu proses yang terjadi yaitu dinamakan dengan proses learning dan listening, teman-teman, atau artinya itu proses learning dan listening yaitu untuk atau proses di mana jaringan itu mempelajari alamat MAC dan juga menerima informasi sebelum akhirnya berwarna hijau seperti ini, atau istilahnya itu forwarding, teman-teman. Jadi sebelum berwarna hijau itu akan terjadi listening dan learning terlebih dahulu, teman-teman, atau mempelajari terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu di sini. Seperti biasa, enak. Lalu show spanning tree, teman-teman. Oke. Nah, ini sudah forwarding semua, teman-teman, karena di sini sudah hijau. Nah, kenapa di sini ada yang warna oranye satu? Karena ini yang terblokir ya, teman-teman. Nah, supaya terlihat kita hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita hapus terlebih dahulu satu kabelnya, teman-teman, untuk mencari perbedaan. Nah, kalau tadi kita lihat terlebih dahulu di sini. Karena sudah warna hijau semua, jadi di sininya itu forwarding, teman-teman. Nah, ini kita akan mencoba perbedaannya. Nah, ini masih warna oranye ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sini. Lalu enak show spanning tree, teman-teman. Nah, ini namanya masih belum forwarding, teman-teman. Kita cek lagi show spanning tree. Bentar. Kita ceknya di switch yang ini, teman-teman. Maaf, karena di sini itu terblokir, jadi tidak akan terlihat. Kita ulangi lagi. Nah, ini listening, teman-teman. Proses yang tadi kita jelaskan. Nah, sebelum forwarding, kita tunggu karena prosesnya itu 15 detik dan 15 detik. 15 detik untuk learning dan 15 detik untuk listening, teman-teman. Kita akan cek lagi. Nah, ini sudah masuk ke proses learning, teman-teman. Kita coba lagi cek. Nah, kalau ini sudah forwarding, teman-teman, atau sudah hijau. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah perbedaannya. Learning, forwarding, dan juga listening tadi, teman-teman. Jadi itu adalah perbedaan atau ketika
kita menghubungkan sebuah perangkat, tidak akan langsung terhubung, teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya for phase, teman-teman, yaitu untuk mempercepat proses yang tadi kita jelaskan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah switch lagi dan satu buah PC, teman-teman. Oke, hapus terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengeceknya lagi. Nah, karena belum forwarding, itu masih proses listening, teman-teman. Karena kita belum menerapkan protokol yang tadi. Nah, ini sudah learning. Masih learning ya, teman-teman. Nah, sudah forwarding juga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan konfigurasi untuk for phase ini, teman-teman. Kita masukkan enak. Selanjutnya interface FA0 slash, ini slash berapa ya, teman-teman? Kita aktifkan lagi. Ini berarti ke port 2, teman-teman, atau FA02. 02 interface FA. Oh, maaf, teman-teman, kita belum memasukkan konfigur terminal. Config terminal, lalu interface FA0/2. Oke, selanjutnya spanning 3 4 phase, teman-teman. Enter. Kita ulangi lagi, teman-teman, ada yang salah, maaf. Spanning 3 4 phase. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan warning, teman-teman. Itu for phase should only be enabled on port connect to a single host, yang artinya kita tidak bisa menggunakan konfigurasi ini dengan sesama yang masih atau perangkat yang bukan single host, teman-teman. Nah, karena switch dan switch itu bukan single host, tidak bisa, teman-teman. Tetapi ketika kita menggunakan itu ke single host, yaitu PC, laptop, atau printer dan lain sebagainya yang bukan atau yang termasuk ke single host, itu kita bisa menggunakan for phase, teman-teman. Nah, kita akan mencobanya di sini. Ini sebelum kita menggunakan for phase, teman-teman. Ini masih orange juga ya. Kita Nah, ini masih terjadi proses listening, teman-teman, karena kita belum menerapkan protokol yang tadi. Nah, ini sudah learning. Jadi, itu masih membutuhkan waktu 15 detik untuk memprosesnya. Nah, ini sudah forwarding, teman-teman. Jadi, ketika kita tidak menerapkan fitur for phase itu, kita membutuhkan 30 detik, teman-teman, untuk setidaknya ini bisa forwarding, teman-teman. Nah, kita akan menerapkan fitur ini di sini, teman-teman. Karena tadi ke switch dan switch itu tidak bisa karena harus diterapkan ke single host, maka kita akan mencobanya ke PC ya, teman-teman. Config terminal. Selanjutnya spanning 3 4 phase.
Kita masukkan interface terlebih dahulu teman-teman. Interface FA, kita lihat terlebih dahulu A02 teman-teman. A0/2, enter. Lalu spanning 3 4 face. Bentar. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Kita akan mencoba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Jika tadi ada proses listening dan learning terlebih dahulu, ini tidak perlu teman-teman. Jadi mempercepat proses yang tadi kita butuhkan dalam waktu 30 detik. Jadi ketika kita menggunakan fitur Forface, maka akan langsung forwarding teman-teman. Tidak perlu masuk ke proses listening dan learning terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini saya cukupkan di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.